Pernahkah kamu mendengar suara kain kotor diseret perlahan di lorong rumahmu saat tengah malam? Sebuah suara gesekan kasar yang memecah keheningan malam yang sunyi. Banyak yang mengira itu hanyalah suara hembusan angin, atau mungkin tikus besar di atap, atau berdoalah itu hanya langkah kaki seorang pencuri. Namun, di sebuah rumah tua di ujung jalan yang gelap, suara itu adalah pertanda kedatangan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang terikat erat, perlahan membusuk, dan tak lagi bisa melompat sebagaimana mestinya. Ini adalah kisah tentang malam di mana garis pandang normalmu akan mengkhianatimu. Sebuah teror psikologis di mana ancaman sejati merayap tepat di bawah kakimu. Menunggu dengan sabar untuk ditemukan saat kau akhirnya berani menengok ke bawah. Malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya bagi pemuda ini. Udara di dalam kamarnya seolah membeku secara tiba-tiba, menebarkan aroma tanah basah dan kapur barus yang entah dari mana asalnya. Tepat pada pukul 2 dini hari, matanya terbuka lebar dalam kegelapan. Bukan karena mimpi buruk yang mengganggu tidurnya, melainkan karena sebuah suara yang merayap masuk ke telinganya. Suara seretan yang pelan, berat, dan konstan dari luar pintu kamarnya. Itu jelas bukan langkah kaki manusia biasa. Itu adalah suara helaian kain kasar yang bergesekan dengan lantai ubin yang dingin. Jantungnya berdebar sangat kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuhnya yang kaku. Ada sesuatu di lorong sana, sesuatu yang menyeret dirinya sendiri dalam kegelapan. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia memberanikan diri memutar kenop pintu. Engsel pintu yang berkarat itu berderit pelan, membuka pandangannya ke lorong panjang yang membentang di luar kamarnya. Lorong itu gelap, pengap, dan seolah menyempit secara gaib, mencekik siapa saja yang berani berdiri di sana. Ia menatap lurus ke depan, menyusuri kegelapan pekat dengan matanya yang awas. Kosong, tidak ada siapa-siapa yang berdiri tegak di sana. Namun, suara gesekan kain itu sama sekali tidak berhenti. Suara itu justru terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Akalnya yang panik mencoba mencari penjelasan logis. Jika tidak ada orang yang berdiri di ujung lorong sana, lalu apa yang menghasilkan suara mengerikan itu? Ruang sempit ini terasa semakin menghimpit paru-parunya. Disinilah letak kengerian yang sesungguhnya menggerogoti kewarasan. Otak manusia terbiasa mencari ancaman sejajar dengan tinggi mata normal kita. Kita selalu melihat ke depan, ke arah di mana kita berharap sosok musuh itu berdiri menantang. Tetapi malam itu, aturan alam seolah dibengkokkan dengan kejam. Pemuda itu tiba-tiba menyadari satu fakta yang membuat aliran darahnya serasa berhenti total. Suara seretan kain itu tidak bergema di udara, melainkan bergetar secara fisik langsung melalui telapak kakinya yang telanjang. Getaran halus di lantai ubin itu memberitahunya sebuah kebenaran mengerikan yang tak ingin ia terima. Ancaman itu sama sekali tidak berdiri tegak layaknya manusia atau bayangan biasa. Sesuatu yang keji itu berada di bawah sana, tergeletak di lantai dan bergerak perlahan merayap ke arahnya. Perlahan namun pasti, seakan lehernya dipaksa oleh tangan dingin yang tak terlihat, ia menundukkan pandangannya ke arah lantai. Di sana, merayap keluar dari sudut kegelapan lorong yang paling pekat, seonggok benda putih kusam yang sangat kotor perlahan menampakkan diri. Itu adalah kain kafan. Sebuah balutan kain yang telah lama terkubur di bawah tanah. Kini dipenuhi debu tebal, noda tanah liat kemerahan, dan cairan gelap yang telah mengering. Sosok itu tidak melompat seperti legenda yang selama ini sering kita dengar dari mulut ke mulut. Ikatan di kakinya mungkin terlalu kuat, atau tubuh di dalamnya telah membusuk hancur. Ia merayap, menyeret tubuh bagian bawahnya yang kaku bagaikan sepotong kayu mati. Setiap inci pergerakannya di atas ubin adalah siksaan psikologis yang tak tertahankan. Lorong rumah yang sempit itu tiba-tiba berubah terasa seperti dinding peti mati yang tertutup rapat. Klaustrofobia menyerangnya dengan ombak yang sangat hebat. Tidak ada lagi ruang untuk berlari atau bersembunyi. Pemuda itu terhuyung mundur dengan panik, hingga punggungnya menabrak keras dinding lorong yang dingin dan lembab. Tubuhnya kaku, benar-benar lumpuh oleh teror murni yang membekukan seluruh sisa kewarasannya.
Sosok pocong Nasot berselimut tanah makam itu terus merayap maju mendekatinya. Gerakannya sangat patah-patah, lambat namun pasti, memotong jarak di antara mereka. Bau anyir darah dan daging busuk menguar tajam memenuhi ruangan sempit itu, menyumbat tenggorokannya. Jarak mereka kini hanya terpaut beberapa jengkal saja. Pemuda itu hanya bisa membisu, menahan napas dalam teror. Tetapi harapan untuk selamat hanyalah sebuah ilusi kosong bagi mereka yang telah ditandai oleh kematian. Tepat di ujung jari kakinya yang gemetar, suara seretan kain kotor itu tiba-tiba berhenti. Keheningan mutlak tiba-tiba menyergap lorong itu. Sebuah keheningan yang justru lebih memekakkan telinga daripada suara teriakan apapun. Selama beberapa detik yang terasa seperti siksaan keabadian, tidak ada satupun gerakan. Lalu, dengan sangat perlahan, bagian atas dari gulungan kain kafan kotor itu mulai mendongak. Ikatan usang yang menahan kain di wajahnya terbuka sedikit, menyingkap kegelapan abadi di baliknya. Dari balik bayangan kafan berdebu itu, tersembunyi kekosongan yang menatap langsung ke dasar jiwa sang pemuda yang malang. Ia tidak bisa berteriak. Suaranya telah mati ditelan kengerian absolut yang berdiam di ujung kakinya. Malam itu meninggalkan sebuah peringatan kelam yang tak akan pernah bisa terhapus dari ingatan siapapun. Terkadang, ketakutan terbesar umat manusia bukanlah hantu yang berdiri menjulang tinggi menembus atap atau bayangan cepat yang melintas di depan mata kita. Teror yang sesungguhnya merasuk adalah ketika akal sehatmu menolak keras untuk mempercayai dari arah mana bahaya itu datang. Jadi, dengarkan peringatan ini baik-baik. Jika suatu malam kau terbangun oleh suara seretan kain dari lorong rumahmu yang sepi dan gelap, ingatlah kisah mengerikan ini. Tahan napasmu, teruslah menatap lurus ke depan sejajar dengan matamu, dan demi keselamatan jiwamu sendiri, jangan pernah, sekalipun, kau mencoba menengok ke bawah. Karena mungkin saja ia sedang diam merayap tepat di bawah kakimu.